Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa berpuasa adalah alasan untuk bermalas-malasan, sehingga produktivitas pun menurun. Padahal bulan Ramadan adalah bulan jihad, di mana kita harus mempunyai niat dan semangat yang tinggi untuk berjihad, dan harusnya produktivitas pun meningkat. Kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan jihad? Ya, ada beberapa nama untuk bulan Ramadan, diantaranya adalah Syahrul Syam, ada Syahrul Sober, dan ada Syahrul Jihad atau bulan jihad. Dikatakan bulan jihad karena di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali jihad dan kemenangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antaranya kita tengok sejarah di masa lampau, Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, di mana bertepatan dengan dilaksanakannya bulan puasa, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu 303 kaum muslimin dapat mengalahkan 1000 orang kaum Quraisy yang bersenjata lengkap, dan dengan izin Allah pasukan muslim pada saat itu menang ya. Kemudian kita lihat lagi di masa lampau sejarah tentang penaklukan yang paling indah untuk umat Islam, yaitu Fathul Mekah atau penaklukan Mekah, di mana saat itu Rasulullah memimpin 10.000 pasukan umat Islam memasuki Mekah dengan tenang tanpa perlawanan dan menang. Nah, pada saat itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian di sini Syekh Abdul Azam ya, mendefinisikan arti jihad ini dari segi bahasa dan istilah atau terminologi. Dari segi bahasa, jihad itu artinya mencurahkan kesungguhan, mengorbankan atau mengarahkan apa yang kekuatan yang ada dalam diri kita secara maksimal. Kemudian kalau secara terminologi, kata jihad mempunyai makna mengorbankan jiwa, raga, harta yang ada pada diri kita untuk membela agama Allah dan melawan musuh-musuh Allah. Nah, menurut Abdul Qayyim, jihad ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jihad bil qital, yaitu jihad dengan tangan, dengan peperangan, dan ini terjadi di daerah perang atau ketika kita menghadapi musuh-musuh Allah, kafir harbi. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, di sini dikatakan diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu bahwa khairul lakum, ya sesuatu yang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi sesuatu yang kamu senangi wa huwa syarrul lakum, padahal ya amat jelek bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian atau engkau tidak mengetahuinya. Yaitu jihad dengan qital, yaitu berperang, dan itu adalah jihad yang paling utama. Yang kedua adalah jihad bilisan, yaitu jihad dengan lisan, ucapan, ya, dengan mulut, ya. Dan membela Islam dengan sungguh-sungguh menggunakan lisan itu termasuk jihad yang sempurna, jihad yang paling afdol ketika dilakukan di depan penguasa yang dolim, ya. Jadi ketika kita mengungkapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim atau di hadapan dengan penguasa yang zalim, itu adalah afdolu jihad, ya, jihad yang afdol, yang utama.
Ini kata Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad kalimatin adlin inda sultanin jairin." Ya, jadi jihad yang paling utama adalah ketika menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga adalah jihad bil qalam, jihad dengan pena ya, tulisan. Nah, ini banyak yang terjadi di kalangan para ulama ya. Para ulama mengarang kitab-kitabnya untuk dipelajari untuk umat Islam yang selanjutnya atau umat Islam pada hari ini, dengan karangan-karangannya tersebut berguna untuk membela agama Allah, memperdalam ilmu-ilmu Allah. Dan dakwah juga sebagian daripada jihad bil qalam ya. Dan saat ini momentum yang paling tepat ya, untuk kita melaksanakan jihad dengan bil qalam, yaitu dakwah. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini, momentum yang paling tepat juga salah satunya adalah dengan jihad bil qalam. Kita bersungguh-sungguh berbagi manfaat kepada sesama untuk kepentingan agama Allah, juga itu salah satu daripada jihad. Maka marilah kita niatkan diri kita untuk berjihad membela agama Allah dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Dan Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan jihad ini. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.